Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat pemirsa MKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi dalam segmen ketiga Muda Mulia Show kali ini. Bagi sahabat MKTV yang ingin bergabung dalam program kami, termasuk juga sahabat-sahabat yang sedang menyaksikannya via YouTube atau perangkat yang lainnya, silakan mengetik SMS Muda Mulia, silakan ketik SMS Muda Mulia, kirim ke 085 2-nya 5 kali 22222 9010. Sahabat-sahabat yang telah mengirimkan SMS akan bergabung dan tergabung dalam SMS Muda Mulia Center, Muda Mulia SMS Center, akan mendapat informasi kegiatan kami baik off air maupun on air dan beberapa SMS motivasi inspirasi lainnya. Oke. Tadi kita sudah membahas sahabat-sahabat sekalian tentang bagaimana agar orang itu masuk dalam sebuah program yang namanya income makeover. Jadi bagaimana dia punya income itu bisa di makeover ya, di makeover. Nah, salah satunya ternyata begini sahabat sekalian. Secara pribadi kita tuh pasti punya yang namanya value, punya yang namanya nilai ya, punya yang namanya intan diri, punya yang namanya berlian diri. Setiap kita punya, enggak ada yang enggak punya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Setiap kita punya berlian diri itu. Nah, karena setiap kita punya berlian diri itu sehingga orang itu mau membayar kita. Nah, uang ini itu untuk membayar value ini tadi. Contoh, misalnya Anda ahli dalam pengobatan Islam, Tibun Nabawi. Dan itu memang value Anda, itu memang hasrat Anda, itu memang passion Anda. Maka orang rela untuk membayar Anda lebih untuk pelayanan tersebut. Ini namanya konsep daripada income makeover. Nah, orang-orang yang income-nya kecil, income-nya sedikit dan banyak mendera kaum muslimin dikarenakan kaum muslimin itu tidak berhasil mengakses value-nya. Kaum muslimin tidak berhasil mencari berlian dirinya. Kaum muslimin gagal untuk mentransaksikan secara halal ya. Allah memberangus riba dan Allah memakmurkan perdagangan. Gagal memperdagangkan value dirinya sehingga yang terjadi adalah under income. Nah, jadi langkah pertama adalah coba kawan-kawan semuanya kita yang menyaksikan acara ini cari value-nya. Cari value-nya. Bagaimana cara mencari value? Bermain di dua hal ini. Cari hal-hal yang passionate Anda, passion untuk melakukannya. Memang itu gairah Anda, lalu Anda punya talent di sana, Anda punya bakat di sana. Misal, jika Anda misalnya fluent dalam public speaking, public speakers, Anda senang untuk berbicara di depan publik dan ternyata Anda juga senang menjadi presenter gitu, maka ruang-ruang aktivitas Anda alangkah baiknya Anda hidup di dunia passion Anda, entah jadi presenter atau Anda jadi host, Anda jadi MC, nah sehingga orang mau membayar Anda lebih mahal. Nah, ketika Anda tidak bekerja dengan passion dan talentnya, Anda bekerja lalu Anda beraktivitas dikarenakan terpaksa. Terpaksa karena itu yang menerima saya bekerja. Terpaksa karena gak ada yang lain. Terpaksa karena ya sudahlah ketimbang gak ada penghasilan. Maka Anda gak akan punya yang namanya income. Andai kata ada income-nya gak grow. Karena Anda gak memberikan yang terbaik. Karena ini bukan yang terbaik dari diri Anda. Sederhananya pada saat Anda bertemu berlian diri Anda, maka hidup Anda akan mahal karena orang mau bayar berliannya. Nah, sekarang orang ini banyak menyembunyikan berliannya, nggak hidup dengan passion dan value-nya, tapi hidup dengan yang lainnya, dengan arang ya, sehingga orang mentransaksikan arangnya. Nah, langkah pertama income makeover adalah menemukan value, langkah keduanya itu adalah mentransaksikannya. Nah, berikutnya bagaimana ini caranya supaya makin besar penghasilannya? Sahabat-sahabat harus mengkalikannya atau melipat gandakannya. Jadi sahabat-sahabat harus melipat gandakannya dengan yang namanya volume. Nah, disinilah perdagangan masuk, volume penjualan, volume transaksi. Jadi setelah sahabat-sahabat sudah mentransaksikannya, perbanyak volume transaksinya itu. Nah, sahabat-sahabat berikutnya, di sesi berikutnya, 2 sesi setelah ini nanti kita akan bahas tentang perusahaan, tapi kita akan bahas secara pribadi. Lalu tadi pintu yang ketiga kita bertemu dengan yang namanya unexpected event. Jadi bertemu dengan di sini yang namanya unexpected event ya, unexpected event. Kebanyakan unexpected event ini masuk dalam
Sudah nabung, sudah dapat uang pensiun tapi tiba-tiba ditipu. Nah, untuk menjauhi tipuan ini maka saya berikan sebuah rumus bagi kaum muslimin. Begini rumusnya, money follows ya. Money follows, uang mengikuti. Money follow track record. Nah, jadi kalau misalnya ada tawaran investasi, ada tawaran yang sifatnya bombastis, sahabat-sahabat harus fokus pada track record supaya nanti tidak tertipu. Nah, berikutnya karena banyak unexpected event, misalnya musibah, kehilangan, kecurian, maka karena kita adalah kaum muslimin dan sudah punya solusinya oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah menterapinya dengan spirituality, menterapinya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap sayyi'ah atau setiap keburukan yang tersentuh pada diri kita, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik diundang maupun tidak diundang, semuanya dikarenakan karena keburukan diri kita sendiri, karena dosa-dosa diri kita sendiri. Nah, inilah 3 hal yang secara pokok yang membuat orang terjerat dalam hutang secara pribadi. Yang pertama adalah overspending, pengeluaran terlalu besar. Caranya tadi saya sudah beritahu, yaitu di tracking pendapatan dari mana, lalu juga di planning keluarnya untuk apa. Lalu yang berikutnya adalah sahabat-sahabat nggak boleh masuk dalam kategori under earning, yaitu pendapatannya rendah dari kebutuhannya. Nah, ini konsep fuqara dan masakin. Kalau fakir itu nggak punya apa-apa, kalau masakin orang miskin itu punya penghasilan, tapi penghasilan tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidupnya jauh di atas penghasilan. Dan yang ketiga adalah unexpected event. Nah, di segmen keempat dan kelima saya akan bahas secara detail mengenai bagaimana solusi-solusi jika perusahaan Anda, corporate Anda, atau misalnya badan usaha Anda itu terjerat dengan yang namanya utang ya. Setelah jeda komersial berikut ini. Terima kasih.